Malin Kundang lahir di Kampung Air Manis, sebuah desa kecil di pesisir pantai. Malin hidup dalam kemiskinan. Ibunya bernama Mande Rubaya. Mande Rubaya adalah seseorang yang suka bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin. Meski hidup dalam kemiskinan, Malin memiliki tekad yang kuat untuk mengubah nasibnya. Setiap hari, Malin membantu ibunya bekerja. Ibunya menjual kue di pasar dan mengumpulkan kayu bakar di hutan. Namun, Malin merasa bahwa hidup mereka yang penuh kesulitan ini tak seharusnya berlangsung lama. Malin berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti Malin akan mengubah nasib mereka dan membuat ibunya bangga. Ketika Malin beranjak dewasa, Malin mulai berpikir untuk merantau dan mencari keberuntungan di kota besar. Malin percaya bahwa di luar sana ada peluang yang lebih baik untuk mengubah nasibnya. Suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pelabuhan dekat desanya. Malin melihat ini sebagai kesempatan emas. Ibu, izinkan aku untuk merantau. Aku ingin mencari pekerjaan di kota besar dan membawa pulang kekayaan untuk kita. Aku berjanji, Bu, aku akan kembali dan membahagiakan ibu, kata Malin dengan penuh tekad. Mande Rubaya merasa berat untuk melepas anak satu-satunya. Namun, melihat tekad Malin yang begitu kuat, ia akhirnya mengizinkan Malin pergi. Dengan air mata yang mengalir, Mande Rubaya memberi Malin bekal seadanya dan sebuah nasihat. Anakku, ingatlah selalu asal-usulmu dan jangan pernah lupa pada ibumu. Jadilah anak yang baik dan bertanggung jawab, ujar Mande Rubaya. Malin pun berangkat dengan penuh harapan. Ia menaiki kapal besar itu dan berlayar menuju kota besar dengan impian dan semangat yang membara. Perjalanan Malin ke kota besar penuh dengan tantangan. Ia harus bekerja keras membantu awak kapal untuk membayar ongkos perjalanannya. Namun, Malin tak menyerah. Ia selalu ingat janjinya pada ibunya. Setibanya di kota besar, Malin mulai bekerja sebagai kuli angkut di pelabuhan. Setiap hari ia bekerja keras tanpa mengenal lelah. Kerja keras dan ketekunan Malin akhirnya menarik perhatian seorang saudagar kaya yang mempekerjakannya sebagai asistennya. Dengan kecerdasan dan keuletannya, Malin berhasil meraih kepercayaan sang saudagar. Ia belajar banyak tentang perdagangan dan lambat laun ia mulai menjalankan bisnisnya sendiri. Keberuntungan berpihak padanya. Bisnis Malin berkembang pesat dalam waktu singkat. Ia menjadi salah satu saudagar terkaya di kota itu. Di tengah kesuksesannya, Malin bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Sri Dewi. Sri Dewi adalah putri seorang saudagar kaya yang terpandang di kota itu. Malam itu, Malin tampil menawan dengan pakaian mewahnya. Malin langsung tertarik dengan Sri Dewi yang tampak anggun dengan gaun indahnya. Mereka berbincang panjang lebar dan Malin merasa sangat tertarik dengan kecerdasan dan kelembutan Sri Dewi. Begitu pula dengan Sri Dewi yang terpesona oleh ketampanan dan kepribadian si Malin. Setelah beberapa kali bertemu dan saling mengenal, cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Mereka memutuskan untuk menikah setelah mendapat restu dari keluarga Sri Dewi. Suatu hari, kabar tentang kesuksesan Malin Kundang sampai ke telinga ibunya. Mendengar kabar tersebut, hati Mande Rubaya dipenuhi dengan rasa bahagia dan harapan. Ia percaya bahwa anaknya akan segera pulang dan mereka akan hidup bahagia bersama. Mande Rubaya segera pergi ke pelabuhan setiap kali ada kapal besar yang datang dan berdiri di tepi pelabuhan menunggu dengan penuh harap. Tak lama kemudian, sebuah kapal besar berlabuh di pelabuhan desa mereka. Kapal itu milik Malin Kundang. Dengan hati yang berdebar, Mande Rubaya bergegas ke pelabuhan. Ia melihat anaknya berdiri di dek kapal tampak gagah dan mewah bersama dengan istrinya Sri Dewi. Malin anakku, ini ibu Mande Rubaya. Seru Mande Rubaya sambil melambaikan tangan. Malin menoleh dan melihat seorang wanita tua berpakaian lusuh yang memanggil namanya. Merasa malu dengan penampilan ibunya yang miskin dan lusuh, Malin berpura-pura tak mengenali ibunya. Aku tak mengenal wanita itu. Mungkin dia hanya pengemis yang mencari belas kasihan,
jawab Malin dengan nada dingin. Mandi Rubaiyah terkejut dan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia berusaha mendekati Malin. Ibu, aku ini ibumu Malin. Jangan lupakan aku, Teriak Mandi Rubaiyah dengan air mata berlinang. Namun, Malin tetap berkeras hati. Ia tidak mau mengakui ibunya. Mandi Rubaiyah merasa sangat kecewa dan terluka. Dengan hati yang hancur, ia berdoa dan mengangkat tangan ke langit. Ya Tuhan, jika benar dia adalah anakku Malin Kundang, maka kutuklah dia menjadi batu. doa Mandi Rubaiyah dengan penuh kepedihan. Tidak lama setelah itu, langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang berhembus dan gelombang besar mengguncang kapal Malin. Petir menyambar dan gemuruh menggelegar di langit. Malin Kundang dan kapalnya pun terhempas oleh badai yang dahsyat. Dengan cepat, tubuh Malin berubah menjadi kaku dan dingin. Ia berteriak meminta ampun, namun sudah terlambat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi batu. Begitu juga dengan kapalnya. Badai pun mereda dan langit pun kembali cerah. Di pantai terlihat batu besar berbentuk manusia dan kapal yang terdampar. Batu itu adalah Malin Kundang yang telah dikutuk oleh ibunya karena kesombongannya dan ketidakberbaktiannya kepada ibunya.